Pemirsa, Kementerian Agama tetap melaksanakan persiapan Haji 2020 meski pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan surat agar pemerintah Indonesia menunda penyelesaian kontrak layanan haji. Kementerian Agama menyatakan pengadaan layanan ibadah haji sampai saat ini masih berjalan. Direktorat Jenderal Kementerian Agama memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Bahkan pemerintah telah membuka pelunasan biaya haji mulai hari ini hingga tanggal 17 April mendatang. Menurut Direktur Jenderal Haji dan Umroh, Nizar, proses pengadaan layanan jemaah haji di Indonesia di Arab Saudi dan tanah air terus berjalan. Namun di tengah persiapan penyelenggaraan ibadah haji beredar surat dari Kerajaan Arab Saudi yang meminta pemerintah Indonesia menunda kontrak pelayanan ibadah haji tahun ini. Permintaan Arab Saudi ini terkait semakin mewabahnya virus corona. Surat permintaan penundaan ditujukan kepada Menteri Agama Fahrul Razi. Lalu bagaimana pelaksanaan ibadah haji bagi warga Indonesia tahun ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Oman Fatur Rahman, staf ahli Menteri Agama, bidang manajemen komunikasi dan informasi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Mas Abraham ya. Arab Saudi mengeluarkan surat agar kontrak pelayanan haji ditunda. Ini apa isi suratnya dan bagaimana respon kita, Pak? Ya, pertama saya ingin klarifikasi bahwa suratnya itu bukan dari kerajaan ya, bukan dari Kerajaan Arab Saudi, tetapi dari Wuzaratul Hajj wal Umroh, jadi dari Kementerian Urusan Haji dan Umroh. Pada tanggal 12 Maret 2020, Bapak Menteri Agama, Bapak Fahrul Razi memang menerima surat dari Yang Mulia Muhammad Saleh Banten, yang isinya itu adalah meminta perihalnya itu permohonan untuk menunggu atau bersabar dalam menyelesaikan kewajiban baru hingga jelasnya masalah COVID-19. Jadi intinya itu sebetulnya Menteri Urusan Haji dan Umroh di Arab Saudi meminta supaya pembayaran sebut saja uang muka untuk layanan-layanan sesuai dengan yang sudah disepakati itu ditunda dulu. Okay. Jadi bahasa Arabnya itu at-taroyus. Jadi minta untuk at-taroyus. At-taroyus itu ya bisa diartikan santai dulu, tenang dulu sampai menunggu bagaimana keadaan perkembangannya. Jadi sama sekali memang bukan pembatalan kontrak hajinya ya, bukan ya. Baik, tapi kalau misalnya untuk persiapan petugas haji dan lain sebagainya, apakah tetap dianjurkan untuk dilakukan atau bagaimana, Pak? Ya, jadi Kementerian Agama melalui konsul haji di Jeddah juga itu sudah langsung menindaklanjuti dengan bertanya. Karena dalam klausul surat itu, kalau boleh saya sebutkan ya, setidaknya ada 3 poin penting. Yang pertama, minta supaya penundaan tadi itu, kemudian yang kedua juga meminta supaya kalau ada hal-hal yang belum jelas itu silahkan dikonsultasikan. Dan yang ketiga itu pemerintah Arab Saudi berjanji untuk terus memantau perkembangan terkait situasi corona ini dan akan segera mengkomunikasikannya kepada Bapak Menteri Agama. Nah, dalam hal ini maka melalui konsul haji di Jeddah kita sudah melakukan komunikasi, bertanya begitu, apakah persiapan haji, layanan haji khususnya di luar negeri tetap dilaksanakan, dan memang konfirmasi dari otoritas di sana tetap dilaksanakan. Oleh karenanya dari konsul haji di Jeddah juga kemarin sudah mengirimkan laporan kepada Direktur Jenderal PHU di Kementerian Agama terkait dengan tim akomodasi, tim transportasi, dan tim konsumsi yang memang sudah lebih dari 1 bulan ini melakukan persiapan sehingga pada saatnya ketika haji tetap dilaksanakan kita sudah siap. Pak Oman, apakah memang keputusan
persiapan jemaah haji ini masih fleksibel, maksudnya masih melihat kondisi virus COVID-19 ini seperti apa wabahnya, apakah nanti ketika menjelang musim haji sudah selesai, kita semua tentu berharap hal itu terjadi, Pak. Ya, jadi kami di Kementerian Agama secara terbuka menyampaikan ke masyarakat bahwa kita harus siap dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah haji tetap dilaksanakan, maka kita menyusun skema-skemanya untuk meningkatkan kesehatan. Misalnya, maksud saya meningkatkan standar prosedur kesehatan. Misalnya dalam tahap pelunasan yang dimulai pada hari ini, tanggal 19 Maret misalnya, kita menganjurkan supaya diutamakan non-teller pembayarannya. Kemudian untuk menghindari kerumunan ya, kalaupun ada terpaksa kerumunan, maka standar kesehatan itu betul-betul diperhatikan begitu. Jadi saya kira tahapan-tahapannya yang layanan di dalam negeri khususnya itu tetap dilaksanakan, tetapi dengan menerapkan protokol yang lebih ketat lagi. Meskipun memang mungkin perlu kami update juga bahwa dari arahan Bapak Menteri Agama Pak Fakhrul Razi terkait layanan untuk manasik khususnya, Bapak Menteri Agama memberikan arahan supaya khusus untuk manasik ini layanannya ditunda terlebih dahulu karena ini melibatkan kerumunan. Sudah pasti ya kalau manasik sampai ada kejelasan situasinya. Oke, baik, terima kasih atas informasi Anda Pak Oman Fatur Rahman, staf ahli Menteri Agama sudah berbincang bersama kami.